Oke, langsung saja, ini adalah lanjutan video sebelumnya. Saya akan melanjutkan. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara konfigurasi IP root. IP root di sini adalah pemakaian lebih dari 2 router atau lebih ya. Nah, kita akan mengikuti ketentuan yang ada di sini. Nah, di sini saya membuat IP untuk user itu kelasnya adalah 20.0.0/24 dan 30.0.0/24 ya. Untuk router di sini saya menggunakan IP 10.0.0/24 untuk router ke router. Nah, seperti ini. Di sini sudah jelas ya, sudah saya buatkan ketentuannya. Nah, sekarang kita akan mulai setting di usernya. Saya akan setting usernya itu, kita mulai setting saja. 20.0.0.10/24 itu berarti 255.255.0. Nah, GW di sini adalah gateway ya. Gateway ini nanti mengarah ke router, yaitu 20.0.0.1. Oke, sudah selesai di komputer 1. Nah, kemudian di komputer 2. IP-nya adalah 30.0.0.10/24 itu adalah 255.255.255.0. Gateway-nya kita arahkan ke router ya, 30.0.0.1. Oke. Untuk konfigurasi user di sini saya menggunakan 2 user ya. Ini sudah selesai. Sekarang kita akan memulai konfigurasi di setiap router. Nah, untuk konfigurasi sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini saya akan lakukan cepat saja, atau kalian bisa mengikutinya langsung. Nah, di sini perintahnya no, kemudian enable, kemudian masuk ke configure terminal, kemudian kita masuk ke interface-nya. Interface klik 0/0. Nah, di sini saya 0/0 ini berarti saya pakai untuk router ke router ya. IP-nya itu IP address 10.0.0.1. Oke. Netmasknya 255.255.255.0. Enter. Kemudian no, shutdown ya. Enter. Untuk interface 0/0-nya sudah. Sekarang kita akan masuk ke interface keduanya. Keluar dari interface 1, yaitu perintahnya exit saja. Exit, enter. Kemudian kita masuk ke interface keduanya, 0/1. Klik ya, jangan lupa enter. Kemudian kita masukkan IP-nya, address IP-nya ini ya, IP-nya 20.0.0.1. Netmask 255.255.255.0. Ini /24 ya. Kemudian enter, perintah no shutdown, enter. Kemudian exit,
keluar lagi dan menyimpan, ketikkan perintah write, kemudian exit. Enter. Oke, di router pertama sudah berhasil dikonfigurasi atau disetting. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaannya. Kalau sudah dikonfigurasi itu warnanya akan hijau ya, artinya sudah terhubung atau sudah dikonfigurasi. Kemudian kita masuk ke router kedua. Ketikkan 0, kemudian enable, kemudian masuk konfigur terminal. Konfigur terminal, salah, maaf ya. Terminal, oke. Kemudian masuk IP address, interface ya, masuk interface, klik 0/0. Ini IP-nya, ini router kedua ya, 0/0 saya pakai di IP ini ya, 2. IP address 10.0.0.2, netmask 255.255.250, enter. Kemudian ketikkan perintah no shutdown. Oke, enter. Kemudian exit, keluar dari interface 0/0. Kita akan masuk lagi ke interface yang 0/1. Kemudian enter, dan kita masukkan IP address 30.0.0.1, kemudian netmasknya /24 itu 255.255.0, enter. Kemudian no shutdown, enter. Kemudian kita keluar, exit, keluar lagi dari konfigurasi. Nah, di sini kita melakukan penyimpanan, yaitu ketikkan perintah write, enter, kemudian exit. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi di semua perangkat atau memberikan IP di semua perangkat ya, entah itu router ataupun kliennya. Nah, perbedaannya sudah kelihatan kan, di sini warnanya sudah hijau semua. Ini menandakan sudah punya IP masing-masing ya. Sekarang kita bisa tes dulu ya, melakukan koneksi ping ke router dari klien atau usernya. Sini kita bisa lihat ping ke gateway-nya. Gateway-nya itu 20.0.0.1. Kemudian kita ping ke outputnya atau yang nanti terhubung dengan router atau antar router, ping ke 10.0.0.1. Sudah aman berarti ya. Kalau kita mau coba ke IP 2 ya, IP router kedua, pasti belum bisa. Statusnya itu adalah masih request timeout atau RTO. Kita lakukan perintah itu di jaringan sebelah juga. Di sini, oke, sebentar saya kecilkan supaya kelihatan. Nah, ping ke gateway 30.0.0.1, aman ya, replay. Nah, kemudian kita coba ke interface yang nanti akan dihubungkan ke router lainnya. Itu adalah 10.0.0.1.
belum bisa ini kan sebelah, karena di sini IP-nya 2. Sudah replay. Oke, sampai sini untuk konfigurasi IP-nya sudah beres ya. Udah oke untuk router dan klien usernya. Kemudian di sini pembahasannya adalah IP root ya. IP root itu yang nanti berfungsi untuk menghubungkan antara router dan router. Nah, kita bisa lihat dari sini kita bisa melakukan ping ke komputer 1 ke komputer 2. Kita coba ping 10, komputer sebelah itu IP-nya 30.0.0.10 ya. Keterangannya adalah destination host unreachable. Ini artinya belum bisa ya, kita belum bisa melakukan ping ke sana karena di bagian routernya ini kita belum melakukan routingnya atau IP root. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan. Sudah saya tulis. Nah, di sini gambarannya seperti ini. Saya sudah buatkan tadi. Nah, di sini kita adalah membahas tentang IP root. Di IP root itu ada namanya destination ya, subnet mask dan next hop address. Hop address. Nah, di sini saya sudah kasih keterangan IP root itu apa sih? Nah, di sini IP root itu adalah perintah untuk membuat static routing ya. Kemudian destination itu adalah network tujuan ya yang hendak ditambahkan nanti. Nah, maksudnya network tujuan, jadi ketika nanti kita akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2 itu kita harus melakukan konfigurasi IP root. Nah, tujuannya maksudnya di sini adalah nanti kita akan melakukan tujuan ke segmennya IP komputer 2. Nah, tujuannya nanti di bagian ini. Ini nanti kita buat tujuan itu di IP 30.0.0.0/24. 0 di sini nanti adalah keseluruhan IP. Ini adalah IP tujuan. Kemudian subnet masknya ini adalah /24. Nah, hubnya di sini, hub ini adalah gerbang ya, gerbang. Ketika kita akan melakukan ping ke ke bagian atau jaringan lain atau komputer 2, kita harus melalui gerbangnya router kedua ya, atau hub. Nanti di sini disebutnya hub ya, atau jalur ya, jalur router dan router, atau bisa juga router tujuan. Jadi nanti kita akan melakukan routing ke IP sini. Oke, langsung saja kita praktekkan saja biar lebih paham. Kita masuk ke konfigurasi. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi ya, konfigurasi perintah IP root ya. Kita masuk saja langsung, kita ketikkan perintah enable configure terminal. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi IP root. Perintahnya itu ketikkan IP root, kemudian ya, perhatikan di sini IP root kita melakukan tujuannya kemana nih? Misalnya ini dari area A ke area B atau dari PC pertama ke PC kedua. Jadi segmennya di PC 2 itu adalah 30.0.0.0. 0 di sini berarti keseluruhan IP ya. 0 di sini adalah keseluruhan IP, yaitu IP entah itu dari 1 sampai 254 atau semua IP. Nah, untuk netmasknya itu adalah /24, itu 255.255.0. Nah, tadi yang dimaksud next hop address itu adalah di sini. Next hop itu adalah ini
IP-nya yang melewati ya, yang masuk ke router, yang masuk. Jadi next hopnya itu kita ketikkan 10.0.0.2. Oke, sampai sini. Kalau sudah, enter. Nah, seperti ini ya. Jadi penjelasannya untuk setting IP root itu kita tinggal ketikkan perintah IP root. Tujuannya ini adalah di bagian router B atau jaringan kedua atau komputer lawan, atau bisa dibilang komputer yang jaringan yang berbeda ya. Nah, untuk penjelasannya di sini IP root destination itu adalah tujuan dari jaringan atau segmen yang kita tuju. Ini di segmen 30.0.0.0/24. Nah, /24 di sini. Kemudian next hopnya itu adalah pintu ya, pintu masuknya. Pintu masuk itu adalah di router. Di router bisa dibilang sini pintu gerbang ya, gerbang masuk ke jaringan di segmen 30. Nah, seperti itu. Kemudian kita enter. Kalau sudah, kita tekan perintah no shutdown, enter, kemudian exit. Nah, di sini jangan lupa ketikkan perintah write ya, untuk penyimpanan yang kita barusan. Oke, kalau sudah, exit. Nah, di router 2 juga sama ya, kita lakukan setting di router kedua. Enable, enter, kemudian configure. Nah, di sini kita masukkan atau konfigurasi IP route. IP route tujuan itu adalah di sini ya, untuk jaringan sini segmennya tujuannya adalah 20.0.0.0/24 itu 255.255.0 melalui gateway. Di sini gateway-nya ini untuk pintu masuknya gateway atau gerbangnya 10.0.0.1, kemudian enter. Now shutdown, exit, simpan dengan perintah write, kemudian exit. Oke, sekarang kita akan mencoba ping dari komputer 1 ke komputer 2 atau sebaliknya, karena kita sudah melakukan konfigurasi IP root di routernya. Kita akan coba ping ke komputer kedua, yaitu IP-nya itu kita melalui IP dari paling atas gateway-nya yang pertama. Ping gateway di sini yang pertama itu ada 20.1, 20.0.0.1, ini gateway-nya. Terus IP output yang ke router itu adalah 10.0.0.1. Oke, reply. Nah, sekarang kita ke pintu masuk ya, atau gerbang ke router sebelah atau router lainnya, itu adalah ping 10.0.0.2. Kita coba terhubung ya, berarti kita sudah bisa masuk ke sini. Nah, kita akan coba tes keluar ya, keluar dari jaringan itu, yaitu IP-nya di tujuan tadi ya, destination-nya tadi 30.0.0.1 replay, berarti kita menandakan sudah berhasil. Kalau sudah replay, kita bisa nge-ping ke klien. IP-nya 10, kita coba ping ke 10. 30.0.0.10 replay, berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasi. Kita coba di komputer sebelah juga.
dari komputer sebelah ke komputer satu, yaitu kita melakukan ping dulu ke bagian gateway kita atau gateway komputer 2 itu ping. Ping 30.30.0.1. Oke, aman ya, ini aman. Kemudian kita output dari router kita ping 10.0.0.2. Oke, aman. Dari komputer ke pintu masuk atau gerbang bisa disebut gateway, terus output yang nanti keluar ke router seberang. Nah, sekarang kita coba ping ke router seberang, ping 10.0.0.1. ini ya, satu ini. Oke, aman. Sekarang kita masuk, sudah masuk. Nah, sekarang coba kita ping ke outputnya router seberang, ping 20.0.0.1. Oke, aman. Yang terakhir kita akan nge-ping ke usernya, ping 20.0.0.1. Oke, sudah berhasil. Berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Kita bisa tes menggunakan PDU untuk memastikan sukses atau tidak dari PC 2 ke 1 atau sebaliknya. Oke, statusnya adalah sukses.